Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Segala puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat kelonggaran waktu sehingga kita bisa berkumpul kembali pada kajian hari ini. Dan salawat serta salam kita panjatkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Baik teman-teman sekalian, hari ini kita akan mengkaji kitab fikih dalam mazhab Syafi'i. Tapi insyaallah beberapa hari ke depan ya. Hari ini kita akan membahas biografi Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ya, sebagai muqaddimah. Kemarin sudah kita bahas beberapa muqaddimah dan ini kita masuk ke muqaddimahnya, yakni membahas atau mengenal siapa itu Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Taib ya. Maka sangat penting bagi kita teman-teman untuk sedikit mengenal tentang tokoh ya atau imam dalam mazhab ini. Demikian. Taib. Seperti dikenal dalam dalam aliran mazhabnya, yakni mazhab Asy-Syafi'i ya. Nah, maka dari sini kita mengetahui bahwa tokoh dalam mazhab ini adalah siapa? Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Siapa nama beliau yang sebenarnya? Siapa nama beliau yang sebenarnya? Nama beliau yakni Imam Asy-Syafi'i ya. Siapa nama beliau? Ada yang tahu? Nama kunyahnya adalah Abu Abdillah. Nah, itu nama kunyahnya, Abu Abdillah. Nah, biasanya nih teman-teman sekalian, nama kunyah itu ya dinisbatkan dari anak yang paling tua atau anak pertama. Demikian. Abu Abdillah, nama kunyahnya Imam Syafi'i. Artinya apa? Bapaknya Abdillah. Namanya Imam Syafi'i itu yakni adalah Muhammad. Namanya Muhammad. Bapaknya Imam Syafi'i namanya Idris. Ya, nah berarti beliau adalah Muhammad ibni Idris ibni Abbas ibni Utsman ibni Syafi'. Ya, Muhammad ibni Idris ibni Abbas ibni Utsman ibni Syafi'. Sekarang yang jadi pertanyaan, Syafi'i itu
nama siapa sebenarnya? Ya, nama siapa sebenarnya Syafi'i itu? Bapak beliau namanya Idris. Kemudian beliau juga punya kakek namanya Al-Abbas. Ya. Kemudian beliau punya buyutnya namanya Utsman. Nah, kemudian baru Syafi'i. Jadi Syafi'i itu adalah kakek yang keberapa itu? Yang keberapa? Yang keempat, ya. Kakek yang keempat. Baik. Al-Hashimi. Ya. Beliau dari Bani Hashim. Ya, jadi ada hubungan keluarga dengan Rasulullah SAW. Karena itu Bani Hashim. Kemudian beliau adalah orang Quraisy. Ya, beliau adalah orang Quraisy. Baik. Juga beliau ini termasuk dari Bani Abdul Muthalib. Ya. Beliau juga termasuk dari Bani Abdul Muthalib. Sehingga apa? Sehingga beliau nama panjangnya jadi apa? Abu Abdillah Muhammad ibni Idris ibnul Abbas ibni Utsman ibni Syafi' al-Hashimi al-Quraisy al-Muttalibi. Demikian. Ada juga gelar-gelar yang diberikan oleh para ulama kepada Al-Imam Asy-Syafi'i. Ya, salah satu gelar beliau Alimul Asr. Ya. Alimul Asr, yakni ulama zamannya. Demikian. Baik. Jadi di zamannya beliau, ya, beliau itu ulama yang paling mumpuni, paling dihormati, paling juga ditokohkan siapa? Ya, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kemudian dia juga dijuluki Nasirul Hadis. Ya. Atau Nasirus Sunnah, pembela al-hadis atau pembela sunnah. Beliau juga disebut dengan Faqihul Millah. Ahli fikihnya agama Islam. Nah, jadi Islam ini punya seorang ahli fikih. Siapa? Ya beliau Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Demikian. Lantas kapan Imam Syafi'i ini dilahirkan? Dan di mana sih beliau ini dilahirkan? Nah, maka Al-Imam Asy-Syafi'i itu lahir di mana? Di Gaza. Beliau itu lahir di Gaza. Gaza itu di mana? Nah, kalau sekarang ini masuk wilayah Palestina. Itu di Gaza. Orang Indonesia biasa bilang dengan Gaza. Ya. Orang Indonesia biasa bilang dengan nama Gaza. Maka Al-Imam Asy-Syafi'i itu lahirnya di Gaza. Tahun berapa? Beliau lahir di tahun 1500 Hijriah. Taib. Ada juga yang mengatakan bahwa lahirnya Imam Syafi'i itu bertepatan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah rahimahullah. Jelas ya? Nah, jadi di hari yang sama Abu Hanifah meninggal dunia rahimahumullahu ta'ala, dan di hari yang sama juga Imam Syafi'i lahir. Baik. Bagaimana Imam Syafi'i itu tumbuh berkembang? Jadi teman-teman sekalian, Imam Syafi'i itu beliau sejak kecil ayahnya itu sudah meninggal dunia, ya. Ayahnya sudah meninggal dunia. Jadi ketika ayahnya meninggal, Imam Syafi'i itu masih kecil. Jadi beliau itu tumbuh sebagai anak yatim. Nah, kemudian pada umur atau usia 2 tahun, beliau dibawa oleh ibunya
kemana? Pindah ke Mekah. Loh, apa maksud ibunya untuk dipindahkan ke Mekah? Ya tentunya yang pertama, karena Mekah itu adalah pusatnya peradaban Islam. Ya, pusatnya peradaban Islam. Ulama-ulama Islam itu banyak di Mekah. Kemudian yang kedua, yakni untuk menjaga nasabnya beliau. Untuk menjaga nasabnya beliau. Kenapa? Karena Imam Asy-Syafi'i, yakni beliau itu orang Quraisy dari Bani Hashim di Mekah. Nah, keluarga besarnya beliau ini ada di Mekah. Ya, makanya ibunya beliau itu membawa Imam Syafi'i pulang ke Mekah. Supaya apa? Supaya nasabnya tidak hilang. Jadi hubungan beliau dengan keluarganya tetap terjaga, demikian. Ya, jadi sehingga mulai dari umur 2 tahun ini, ya, Imam Syafi'i itu tumbuh di kota Mekah. Di Mekah itu Imam Syafi'i banyak menghabiskan hidup di mana? Di Batiyah. Apa itu Batiyah? Batiyah itu yakni kampung-kampung di luar kota. Ya, kampung-kampung di luar kota. Ya, ini di kampungnya, salah satunya di kampung Bani Huzail namanya. Selama kurang lebih 20 tahun ya. Dan ketika itu Rasulullah SAW juga tinggal di kampung Bani Huzail. Demikian. Nah, Bani Huzail ini teman-teman sekalian, di kalangan orang Arab, ya ini suku yang paling fasih bahasa Arabnya. Ya, suku yang paling fasih bahasa Arabnya Bani Huzail ini. Ya, maka ya sudah pas, sudah tepat jika Imam Syafi'i ini tinggal di kampung Bani Huzail. Ya, jadi belajar bahasa Arabnya dari Bani Huzail. Ya, makanya Imam Syafi'i itu termasuk, beliau tuh dikenal sebagai orang yang fasih. Bahkan ada yang mengatakan orang yang terakhir yang bahasanya dijadikan hujah dalam dalam bahasa Arab adalah Imam Syafi'i. Demikian. Dan Imam Syafi'i juga, beliau itu sangat mahir dalam syair, ya, dalam ilmu syair. Ya, kenapa ya? Karena tumbuhnya di kampung Bani Huzail. Demikian. Taib ya, itu tentang bahasa Arab dan sastranya. Nah, terus sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan ilmu-ilmu pokok dalam syariatnya beliau? Imam Syafi'i rahimahullah, ya, beliau itu belajar Al-Quran tentunya kan, dengan tafsirnya. Kepada siapa? Beliau belajar kepada Mujahid bin Jabr. Siapa beliau? Mujahid bin Jabr. Nah, beliau ini salah satu tokoh ahli tafsir yang terkenal. Beliau ini muridnya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Ya. Beliau Imam Syafi'i juga menghafal Al-Quran dalam umur yang, ya, Masya Allah, yang sangat muda. Beliau sudah menghafal Al-Quran itu di usia 7 tahun. Ya. Di usia 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Nah, kemudian di usia 10 tahun Imam Syafi'i itu sudah hafal kitab Al-Muwatta'nya Imam Malik. Ya, bahkan Imam Syafi'i, ya, oleh guru-gurunya itu sudah dipersilakan, dibolehkan mengajar pada usia kurang lebih 15 tahun. Ada yang mengatakan 18 tahun. Ya, namun yang mana saja 15 atau 18, ya, itu termasuk usia sangat muda untuk dipersilakan mengajar. Ya. Karena Mekah Al-Mukarramah, ya, seperti tadi yang sudah kita katakan, itu salah satu pusat peradaban Islam secara khusus, begitu. Ya, secara umum ini wilayah Hijaz, ya, Mekah, Madinah dan sekitarnya ini adalah tempat ulama-ulama besar, teman-teman sekalian. Baik dalam hadis ataupun dalam
fikih. Jadi tempatnya ulama-ulama besar secara umum ya. Banyak di situ ulama-ulama ahli hadis dan ahli fikih. Ya makanya Imam Syafi'i itu juga banyak belajar hadis-hadis ya dari ulama-ulama Mekah dan juga Madinah ya sekitarnya. Demikian. Dari siapa Imam Syafi'i belajar fikih dan hadis ketika semasa beliau di Mekah? Nah, ini. Jadi, teman-teman sekalian, semasa semasa di Mekah gitu kan. Itu Imam Syafi'i belajar kepada yang namanya Muslim bin Khalid Az-Zanji. Ya. Beliau belajar kepada Muslim bin Khalid Az-Zanji. Siapa beliau? Beliau itu adalah mufti kota Mekah pada waktu itu. Ya. Juga Imam Syafi'i belajar kepada Daud ibni Abdurrahman al-Attar. Demikian. Ya. Juga ketika di Mekah Imam Syafi'i belajar kepada paman beliau sendiri. Ya ini siapa? Muhammad ibni Ali ibni Syafi'i. Kemudian juga beliau belajar kepada Sufyan bin Uyainah. Ada juga Imam Syafi'i belajar kepada Al-Fudail bin Iyad. Nah, mungkin ini juga sudah familiar namanya kan. Beliau ini Al-Fudail bin Iyad ini salah satu preman yang insaf ya. Kemudian jadi ulama. Nah, ini salah satunya ulama yang bisa dijadikan sebagai inspirasi buat kita semua. Ya. Preman saja beliau diberikan hidayah, bisa insaf, kemudian tekun belajar, bisa jadi ulama besar. Demikian. Imam Asy-Syafi'i itu sangat senang dengan yang namanya pelajaran fikih. Ya, sangat senang beliau. Sehingga beliau sangat tekun sekali dengan pelajaran fikih tersebut. Sampai di zamannya beliau itu ya, beliau itu adalah tokoh yang sangat menonjol dalam ilmu fikih. Begitu. Bahkan yang tadi kita sebutkan, sejak usia muda ya Imam Syafi'i sudah diberikan izin oleh guru-gurunya untuk mengajar. Di mana? Di Masjidil Haram. Jadi jiwa seorang ulamanya itu sudah terlihat gitu kan dalam dirinya Imam Syafi'i. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana sih sifat ulama itu? Ya ini sifat ulama itu haus dia akan ilmu. Makanya di dunia itu ada dua golongan yang tidak pernah bisa puas di dunia ini. Golongan yang pertama pemburu pemburu dunia. Dan yang kedua pemburu ilmu. Talibud dunya wa talibul ilmi. Ya, jadi dua kelompok ini tidak pernah puas. Ya tidak pernah bisa puas. Baik. Dan Imam Syafi'i rahimahullah juga sama seperti itu. Beliau tidak pernah puas. Beliau haus akan ilmu. Nah ya. Ketika kira-kira umur beliau itu 20 tahun ya, atau bahkan kurang ya, Imam Syafi'i itu sudah mulai merantau untuk beliau meninggalkan Mekah Al-Mukarramah. Jadi tempat pertama yang beliau tuju itu adalah Al-Madinah Al-Munawwarah. Ya, Al-Madinah Al-Munawwarah. Nah, di sana ya tentu tujuan beliau berguru gitu kan, terutama kepada siapa? Kepada Al-Imam Malik rahimahullah. Nah, masih ingat teman-teman sekalian? Imam Syafi'i ya, itu beliau di Mekah di usia 10 tahun, itu beliau sudah hafal kitab Al-Muwatta'nya Imam Malik. Ya. Sehingga ketika di Madinah belajar kitab Al-Muwatta' kepada siapa? Imam Malik. Bagaimana Imam Syafi'i belajarnya? Ya ini beliau itu menyetorkan hafalannya kitab Al-Muwatta' kepada Imam Malik. Gitu.
Jadi belajar kitabnya Imam Malik ini setelah beliau hafal. Ya, Masya Allah. Jadi belajarnya beliau tuh menyetorkan hafalannya kepada yang punya kitab, ya ini Imam Malik. Belajarnya Imam Malik belajarnya Imam Syafi'i setelah beliau hafal Al-Muwatta. Demikian. Nah, jadi Imam Syafi'i itu membaca ya di depannya Imam Malik. Apa yang dibacanya? Kitab Muwatta. Membacanya bukan dengan baca kitabnya, tapi dengan hafalan yang beliau hafalkan luar kepala begitu. Jadi ketika Imam Syafi'i belajar dengan Imam Malik, beliau mendapatkan wejangan yang luar biasa ya. Dan ini berlaku untuk kita juga teman-teman sekalian. Imam Malik itu melihat kehebatan ya, atau keistimewaan Imam Syafi'i. Maka Imam Malik berpesan mengatakan, aku melihat Allah telah meletakkan cahaya dalam hatimu. Ya, dari apa itu? Dari kemudahan Imam Syafi'i memahami dan menghafalkan ilmu. Ini adalah cahaya dari Allah. Kemudian kata Imam Malik apa? Jangan kamu padamkan cahaya ini dengan kegelapannya kemaksiatan. Gitu. Ya, karena maksiat itu akan menjadikan apa? Yang menjadikan hati gelap. Salah satu dampaknya apa? Nantinya orang itu akan kesulitan ya, dan sulit memahami dan menghafalkan ilmu, sulit memahami, sulit juga menghafalkan ilmu karena ada apa? Kegelapan atau kemaksiatan di dalam hati. Demikian. Baik. Selain kepada Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i beliau juga berguru kepada Ibrahim bin Yahya. Ini salah satu gurunya Imam Syafi'i yang paling terkenal, ya. Ibrahim bin Yahya. Kemudian beliau juga belajar dari Abdul Aziz, ya, Ad-Darawardi. Itu salah satunya. Juga beliau belajar kepada Athaf bin Khalid. Juga ada guru beliau juga belajar kepada Ismail bin Ja'far. Ya, dan masih banyak lagi lah. Jadi banyak sekali guru-guru beliau ya. Ya karena Madinah apa? Karena Madinah itu juga tempatnya ulama. Demikian. Kemudian dari Madinah ya, beliau Al-Imam Asy-Syafi'i pergi ke Yaman. Nah, di Yaman itu beliau belajar kepada siapa? Mutarrib bin Mazin. Beliau belajar kepada Mutarrib bin Mazin. Juga beliau belajar kepada Hisham bin Yusuf ya, dan juga ulama-ulama yang lain ketika di Yaman. Nah, dari Yaman Imam Syafi'i berangkat lagi, merantau lagi kemana? Ke Irak. Di Irak itu kurang lebih tahun 195 Hijriah ya. Jadi juga kurang lebih usia beliau itu adalah 45 tahun ya. 45 tahun. Beliau di usia 45 tahun masih tetap belajar juga. Masya Allah kan? Beliau di usia 45 tahun masih mau belajar, masih tetap belajar juga. Nah, di Irak Imam Syafi'i itu belajar kepada siapa? Kepada Muhammad bin Hasan ya. Dan beliau ini adalah salah satu tokoh murid Abi Yusuf. Abi Yusuf ini siapa? Abi Yusuf ini salah satu pendiri mazhab Hanafi. Ya, atau murid utamanya Imam Abu Hanifah rahimahullah. Begitu. Nah, kemudian dari sini ya, berarti beliau Imam Syafi'i belajar juga metode fikih atau metode istinbat yang digunakan dalam metode mazhab Hanafi. Ya. Nah, mazhab Hanafi
Dan mazhab Maliki ini berbeda teman-teman sekalian. Ya. Mazhabnya Imam Malik itu dikenal dengan yang namanya mazhabnya orang-orang Hijaz. Nah, sedangkan mazhabnya Abu Hanifah itu dikenal dengan mazhabnya orang-orang Irak. Begitu. Yang menonjol dari kedua mazhab ini apa? Ya ini, kalau mazhabnya orang-orang Hijaz, ya, ini dia lebih banyak ya, atau lebih luas. Artinya apa? Artinya lebih kuat penggunaan hadisnya. Begitu. Sementara di mazhab Hanafi, mazhabnya orang Irak, nah ini lebih banyak sisi-sisi logikanya. Loh, kenapa? Jadi teman-teman sekalian, dalam mazhab Hanafi, ya, qiyas itu lebih menonjol daripada berdalil. Ya, qiyas itu lebih menonjol daripada berdalil dengan sunnah. Kenapa? Karena kondisi lingkungan di wilayah Irak pada zaman itu, ya, itu banyak tersebar hadis-hadis palsu. Sehingga Imam Abu Hanifah, beliau lebih banyak menggunakan qiyas daripada menggunakan hadis. Begitu. Kemudian selain berguru kepada Muhammad bin Hasan, Imam Syafi'i juga berguru kepada tokoh-tokoh ulama di Baghdad. Ya, seperti Waqi' bin Jarrah, Ismail bin Ulayyah, ya. Ada juga Abdul Wahab As-Saqafi, ya, dan masih banyak lagi ketika beliau berada di Baghdad. Kemudian tahun 197 Hijriah. Nah, ini berarti berapa jaraknya nih? 2 tahun ya. 2 tahun di Irak. Ya. Kemudian tahun 197 Hijriah. Tahun 197 Hijriah, ya, berarti 2 tahun di Irak. Nah, itu Imam Syafi'i kembali ke Mekah. Kembali ke Mekah dalam kondisi seperti apa? Beliau kembali dengan profil ulama besar, ya, sebagai seorang ulama besar. Mazhabnya sudah tersebar, namanya beliau itu sudah sangat populer, begitu. Murid-muridnya sudah sangat banyak, dan yang istimewanya adalah Imam Syafi'i tadi, beliau itu telah menggabungkan antara ilmunya orang Madinah atau orang Hijaz dengan ilmunya orang Irak. Gitu. Lagi-lagi Imam Syafi'i, ya, seperti yang tadi Ana sampaikan, itu Imam Syafi'i mencari ilmu tidak pernah puas, teman-teman. Tidak pernah puas. 1 atau 2 tahun saja di Mekah, ya, itu Imam Syafi'i sudah pergi lagi ke Irak. Ya, sudah berangkat lagi ke Irak. Beberapa bulan Imam Syafi'i tinggal di Irak. Di sini juga beliau banyak menulis kitab-kitab, ya. Banyak menulis kitab-kitab. Ya. Beliau juga mulai membukukan fikihnya beliau, ya. Kalau fikih yang beliau bukukan di Irak itu dikenal dengan namanya mazhab qadim. Mazhab qadim itu maksudnya mazhab yang lama. Begitu. Imam Syafi'i itu mazhabnya mengalami banyak perubahan ketika beliau tinggal di Mesir. Ya. Nanti akan kita jelaskan juga, ya. Jadi mazhab beliau itu waktu di Irak itu dikenal dengan namanya mazhab qadim. Nah, kemudian mazhab beliau ketika di Mesir dikenal sebagai dengan mazhab jadid, gitu. Jadi kalau ada dalam fikih Syafi'i, ya, kita mendengar kata-kata fil qadim, ya, itu maksudnya dalam mazhab qadim, artinya mazhab Imam Syafi'i ketika beliau di Irak. Dan kalau mendengar kalimat al-jadid, maksudnya adalah mazhab
Imam Syafi'i ketika di Mesir. Demikian. Baik. Begitu juga beliau ini menulis kitab-kitab seperti Ar-Risalah ya, dalam usul fikih ya. Itu juga ditulis oleh Imam Syafi'i waktu di Irak. Ketika itu di Irak atau di Baghdad ya, Imam Syafi'i pernah terkena fitnah atau terkena tuduhan yang tanpa bukti. Kepada siapa? Dari siapa? Dari orang-orang yang hasad, yang dengki kepada beliau. Maka dia pun dilaporkan oleh khalifah, yakni Harun ar-Rasyid ya, dengan tuduhan bahwa Imam Syafi'i itu dituduh akidahnya Syiah. Nah, kemudian juga dituduh lagi tergabung dalam kelompoknya Alawiyin ya, artinya orang-orang yang menisbatkan diri kepada keluarga Ali radhiyallahu anhu. Kalau sekarang dikenal dengan namanya Syiah Nusairiyah. Demikian. Nah, ini Alawiyin ini firqah dalam sekte-sekte Syiah. Jadi Syiah itu banyak sekte-sektenya di dalamnya, begitu. Nah, maka Imam Syafi'i difitnah, dituduh akan memberontak kepada kekhalifahan Harun ar-Rasyid ya, bersama orang-orang Alawiyin. Akhirnya apa? Akhirnya Imam Syafi'i itu ditangkap, beliau dibawa ke kerajaan dengan diborgol ya, dan juga diinterogasi di sana, ditanya-tanya. Tapi ya alhamdulillah Imam Syafi'i lolos dari hukuman ya. Jadi tuduhannya tidak terbukti. Maka Imam Syafi'i itu dibebaskan. Ya, bahkan waktu Harun ar-Rasyid itu bertemu dengan Imam Syafi'i, Harun ar-Rasyid itu banyak mendapatkan faedah-faedah atau mendengar ilmu-ilmu dari Imam Syafi'i. Sehingga apa? Sehingga ketika Harun ar-Rasyid itu sudah mendapatkan bukti ya, bahwa tuduhan kepada Imam Syafi'i itu bohong, tidak benar, maka Khalifah Harun ar-Rasyid itu tidak cuma membebaskan Imam Syafi'i saja. Ya, seperginya Imam Syafi'i dari istana Khalifah Harun ar-Rasyid, nah Khalifah juga mengirimkan hadiah-hadiah untuk Imam Syafi'i. Demikian. Ketika di tahun 1900 Hijriah ya, Imam Syafi'i berangkatlah ke Mesir ya. Beliau tinggal di Mesir dan sampai beliau wafat. Nah, di Mesir ini seperti yang tadi kita katakan, Imam Syafi'i itu mendapatkan faedah-faedah yang banyak ya, yang tidak didapatkan beliau sebelumnya. Maka di sini beliau itu menyusun kembali mazhabnya ya, atau menulis ulang kitab-kitab yang pernah beliau tulis sebelumnya. Nah, selain itu juga ada karya-karya baru yang ditulis kembali oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Ulama-ulama, baik guru-gurunya, teman-teman seangkatan beliau, ya murid-muridnya, atau ulama yang pernah berjumpa dengan Imam Syafi'i itu mengakui mengakui kelebihannya, kehebatan beliau, mengakui keilmuannya, mengakui ketokohannya, mengakui kecerdasannya, semua mengakui. Demikian. Baik ya. Kita coba mengutip ungkapan-ungkapan atau sanjungan para ulama kepada Imam Syafi'i. Ya, salah satunya dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Ya, imam tokoh dalam mazhab Hambali ya. Beliau adalah teman akrab, sahabat karib, dan sekaligus muridnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Ahmad pernah mengatakan tentang beliau ya. Apa kata Imam Ahmad? Aku tidak pernah melihat seorang pun yang paling besar jasanya untuk Islam di zaman Imam Syafi'i daripada Imam Syafi'i itu sendiri. Ya. Dan aku selalu, kata beliau, aku selalu mendoakan Asy-Syafi'i setiap sholat. Bahkan Abdullah
anaknya Imam Ahmad rahimahullah, beliau pernah bercerita ya. Kata beliau, aku pernah bertanya kepada bapakku, yakni siapa? Imam Ahmad. Imam Syafi'i itu orang yang seperti apa? Karena saya sering sekali mendengar engkau ya mendoakan Imam Syafi'i. Kan gitu. Maka Imam Ahmad menjawab, ya bunayya, Imam Syafi'i itu ibarat matahari untuk dunia. Ya. Dan seperti keselamatan untuk seluruh manusia. Dan coba kamu lihat, adakah yang bisa menggantikan matahari? Dan Imam Ahmad juga mengatakan, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, Allah akan mengutus untuk umat ini setiap ujung 100 tahun orang yang memperbaharui agamanya. Maksudnya gini, maksudnya orang yang memulihkan Islam seperti baru lagi, bukan orang yang memodifikasi Islam. Ya, orang yang memulihkan ajaran Islam seperti baru lagi, ya setiap ujung 100 tahun. Kemudian Imam Ahmad mengatakan, semisal seperti Umar bin Abdul Aziz, ya. Dia mengatakan begitu. Nah, itu ujungnya 100 tahun dari wafatnya Rasulullah SAW. Ya. Dan Imam Ahmad melanjutkan, dan aku berharap yang 100 tahun ini, ya, atau 100 tahun kemudian adalah Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Demikian. Kemudian juga dari Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, beliau ini imamnya dalam tafsir ya. Dia mengatakan tentang Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i itu adalah termasuk orang yang paling mengerti dengan makna Al-Quran dan Sunnah. Maksudnya dari hadis-hadis Nabi. Dan orang yang paling kuat dalam memegang dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Kata Ibnu Katsir, dia adalah termasuk orang yang paling baik tujuannya dan orang yang paling ikhlas niatnya. Dia, yakni Imam Syafi'i, pernah mengatakan, aku berharap semua orang bisa belajar ilmu ini dariku. Tapi tidak satupun ilmu yang mereka pelajari itu dinasabkan atau dihubungkan denganku. Aku ingin semua orang menjadi paham dengan ilmu-ilmu yang aku ajarkan, tapi tidak satupun mereka yang mengatakan belajarnya dari Imam Syafi'i. Baik, apa maksudnya? Yakni yang penting aku ya, maksudnya Imam Syafi'i, yang penting aku tuh dapat pahala dan tidak perlu disanjung-sanjung orang. Begitu maksudnya Imam Syafi'i. Nah, kemudian satu lagi dari Fadl bin Duqain ya. Al-Fadl bin Duqain ini salah satu gurunya Imam Al-Bukhari rahimahullah. Nah, beliau juga mengatakan tentang Imam Syafi'i. Apa kata beliau? Kami tidak pernah melihat dan tidak pernah mendengar orang yang paling sempurna akalnya, orang yang paling bagus pemahamannya, ya, ahdar fahman, ilmunya paling banyak. Ya ini siapa? Ya ini adalah Imam Syafi'i. Kata Al-Fadl bin Duqain. Demikian. Itulah salah satu atau beberapa sanjungan-sanjungan ulama kepada Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Baik ya, ini sedikit yang bisa kita sampaikan ya tentang Imam Syafi'i pada hari ini. InsyaAllah masih ada satu lanjutan lagi ya, sedikit tentang Imam Syafi'i ya, satu lanjutan lagi supaya kita bisa lebih mengenal sosok ini, sehingga kita belajar tentang mazhabnya itu ada kepercayaan kepada pemilik mazhab. Ya. Beda halnya jika tidak kenal, beda lagi cerita. Ya, atau kenal tapi dari sumber yang salah. Maka ini sangat penting untuk lebih mengenal beliau ya, dan lebih hormat kepada mazhabnya. Dengan apa? Dengan mengkaji kitab dan mazhabnya. Ya, maka kita perlu mengenal sosok pemilik mazhabnya. Demikian. Kurang lebihnya ana mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kekeliruan dan salah-salah kata. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jazakumullahu khairan.